Welcome to answer your question. Oke, dari Hikayah Islami. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, untuk pullback valid mana antara RDR maksudnya rally base rally, DBD drop base drop dengan demand? Mohon penjelasannya dan terima kasih. Ini menarik sebenarnya. Jadi ada konsep di luar sana namanya rally base rally. Jadi ada kenaikan, kemudian ada base di sini, kayak ada ngumpulin order di sini, kayak yang biasanya kita bilang ada kenaikan flat kemudian lanjut naik, itu namanya rally base rally. Macam-macam namanya, serius namanya macam-macam. Kemudian kalau turun itu namanya ya drop base drop. Nah, jadi namanya itu macam-macam. Kemudian valid mana dengan demand? Supply dan demand di sini sebenarnya ya ini base-nya di sini, ini bisa dinamakan sebagai supply dan demand. Kalau valid mana? Iya, kelihatannya pertanyaannya agak melenceng. Nah, di area sini adalah demand-nya. Jadi biasanya ada kenaikan, kemudian dia masih ngumpulin order, dia ada kenaikan. Kalau dia ada pullback atau dia ada penurunan, biasanya ya kembali ke area demand-nya, belum melanjutkan kenaikannya di area sini ya. Jadi biasanya seperti itu untuk demand. Jadi RDR, DBD, jangan bingung. Itu sebenarnya yang biasanya kita pelajari juga, cuma namanya aja berubah-ubah. Oke, Mas, sama imbalance itu sama seperti SND bukan sih? Jawabannya adalah no, tidak. Imbalance itu contoh harga di sini, ya, harga di sini tiba-tiba itu naik secara drastis, naik secara drastis dari bawah langsung dia naik secara drastis. Banyak orang yang telat mengakibatkan ketidakseimbangan, itu yang dinamakan imbalance. Candlenya itu biasanya kayak gini, kayak dia akan naik, kemudian dia langsung naik secara drastis, kemudian dia lanjut kayak gini. Area sini adalah area imbalance, area ketidakseimbangan, atau area dimana orang-orang itu telat untuk entry, dan biasanya market itu kembali ke area sana. Saya tunjukkan di market yang benar. Oke, kita bisa lihat di AUD USD sekarang. Oke, AUD USD dia naik, kemudian dia turun secara drastis. Imbalance-nya yang mana? Imbalance-nya kalian bisa, ini kan ada penurunan secara drastis nih, berarti dari candle sebelumnya paling rendah dan yang paling tinggi di candle setelahnya. Jadi ini pucuk di sini sama pucuk yang setelahnya kita tarik. Nah, jadi ingat tadi saya bilang apa, imbalance. Banyak orang yang telat entry di sana. Jadi kemungkinan harga ke situ untuk ngambil order yang telat tadi sebelum melanjutkan penurunannya. Jadi AUD USD kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya sampai di area situ sebelum melanjutkan penurunan. Kita sudah bahas ini namanya fair value gap atau imbalance, itu sama aja. Itu di smart money concept. Kalian bisa cek di sebelah sini. Oke, dari Safiar Sani Hakim, Mas mau nanya, stochastic oscillator yang di MetaTrader 4 itu kalau kita review indikator yang sama apa namanya? Terima kasih. Namanya ya sama, namanya stochastic oscillator. Jadi kalau bingung langsung aja cari stochastic. Oke, osilatornya mana ya? Oscillator itu tipe indikatornya, jadi yang dinamakan stokastik. Kalau mau cari stokastik di sini berfungsi untuk apa? Untuk menentukan harga itu lagi murah-murahnya atau mahal-mahalnya. Kalau di atas berarti harga lagi mahal-mahalnya. Kalau harga mahal berarti gimana? Kita jual dong, karena kita udah dapat untung, nah, kayak gitu. Karena harganya udah terlalu mahal nih. Kalau di bawah itu harga terlalu murah. Jadi banyak orang yang kemungkinan bakalan membeli di sana. Makanya ketika harga turun di sini dia ada kenaikan. Osilator itu adalah tipenya. Tipe-tipe osilator itu ada banyak. Ada stokastik, ada RSI, Relative Strength Index. Ini juga termasuk osilator. Jadi terserah pakai yang mana. Kalau saya lebih suka di RSI ketimbang stokastik, karena kalian bisa lihat stokastik ketika dia sudah di bawah di sini masih saja di bawah. Tapi RSI kalian bisa lihat agak telat, tetapi entry-nya bisa lebih bagus. Makanya saya lebih suka RSI ketimbang stokastik. Oke, dari Aryo Putra, Bang di Forex ada Islamic akun. Coba jelasin Bang, saya mau masuk Forex tapi agak was-was. Memang banyak yang kayak gini. Di broker-broker itu ada namanya Islamic akun. Oke, maksudnya apa was Islamic akun? Nah, jadi maksudnya Islamic akun di sini biasanya kalau kita trading, kita entry posisi atau membeli Euro USD katakanlah, atau membeli emas XAU USD, kita beli, kemudian kita biarin sampai 1 hari contohnya. Oke, kita biarin sampai 1 hari posisinya tadi. Kita terkena namanya biaya inap atau namanya swap, SWAP, swap.
biaya inap, atau biasanya orang bilang bunga. Nah, itu yang biasanya yang nggak dibolehin, atau swap. Untuk yang masih was-was, saya juga nggak bisa nyaranin atau nggak bisa ini bagus ini enggak. Bapak bisa cek apa itu forex terlebih dahulu, kemudian Bapak pelajari itu, menurut Bapak ini cocok buat Bapak atau enggak, atau dikonsultasikan ke tokoh agama yang Bapak tahu. Jadi Bapak pahami terlebih dahulu, baru tuh dijelasin di sana. Oke, dari BLC Habibi, izin tanya Mas, saya dapat info dari teman bahwa kita bisa trading tanpa perantara broker. Kiranya hal itu benar adanya kah, dan apakah aman? Trading di sini ada dua sebenarnya, ada spot dan future. Yang kita biasanya trading itu future, biasanya dibantu oleh broker. Kalau spot di sini kita membeli langsung, tapi membelinya itu ya nggak langsung, kita belinya di bank atau di money changer gitu. Jadi kalau dibilang nggak ada broker, bisa iya, tapi tetap harus ada bantuan orang yang membelikannya buat kita, karena kita punya IDR, harus ada yang membeli rupiah dulu. Oke, kemudian kita baru membeli US dollar. Jadi gitu kalau spot market. Kita bahas yang spot aja ya. Yang future kan kita udah bahas sering, karena itu pakai broker. Ini tanyaannya tidak pakai broker. Jadi kalau spot di sini kita membeli di money changer, katakanlah kita punya uang 1 juta, saya mau beli US dollar nih, ini uangnya saya ambil. Bapak punya uang US dollarnya, ada US dollarnya di tangan Bapak. Kemudian Anda biarin berapa puluh tahun pun, Bapak masih tetap punya uangnya. Jadi uangnya masih ada di tangan Bapak. Mau jual saat itu juga boleh, atau nggak dijual juga nggak apa-apa. Jadi mungkin yang dimaksud teman Bapak adalah yang kedua ini, yaitu yang spot market, atau langsung ke money changer atau membeli dan punya mata uangnya. Oke, terakhir dari Aceh Pangestu, Bang bisa jelasin MT4 dan MT5. MT4 itu, jadi biasanya orang-orang kan bilang MT4 atau 5. MT di sini singkatan dari Meta Trader. Oke, Meta Trader. Apa itu? Jadi kalian, ya di sini kalian dibantu oleh broker, kemudian broker membeli di market. Jelek banget gambarnya. Membeli di market. Broker di sini itu memberikan akses kepada Meta Trader supaya Anda bisa langsung trading dengan broker. Anda bisa trading buy dan sell dengan broker. Kemudian broker barulah itu trading di market. Jadi Meta Trader di sini itu adalah jembatan yang ada di tengah-tengah di sini, supaya kalian itu bisa trading di broker. Kemudian bedanya MT4 dan MT5, MT4 di sini adalah versi lama, MT5 adalah versi yang paling terbaru. Di sini tidak ada cryptocurrency, kalian nggak bisa trading cryptocurrency sama saham di MT4. Di MT5 kalian sudah mulai bisa trading di cryptocurrency dan saham, dan masih banyak fitur-fitur lainnya di MT5. Semoga itu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jangan lupa untuk komentar di bawah, dan saya saranin cek video Smart Money Concept karena banyak yang bertanya di sebelah sini. See you next video, bye bye.